Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah duduk di bawah kaki Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh menerima kembali firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Dan biarlah waktu ke depan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus beracara dan mengurapi kami semua yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Berkati saluran YouTube ini, supaya Tuhan juga mengurapi untuk menjadi sarana kami dapat merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan saya kasihi. Seri Pesan Pengharapan ke-26 kali ini, judulnya adalah Dicari Selamat di Akhirat. Saudaraku, bayangkan kita menemukan iklan semacam itu di koran yang tertulis dicari selamat di akhirat. Apa yang kira-kira terlintas di dalam pikiran kita ketika membaca iklan semacam itu, saudara? Pertama-tama kita kaget, kok bisa ada orang yang memasang iklan dia sedang mencari keselamatan di akhirat, bukan keselamatan di dunia. Mungkin kesimpulan kita adalah si pemasang iklan sedang sakit atau mungkin sekarat, hampir mati, sehingga dia menyempatkan diri untuk mencari sesuatu yang akhir-akhir ini mungkin dia menjadi ketakutan. Bagaimana nanti kalau saya mati? Apa yang akan saya alami di akhirat? Saudaraku, yang kedua, mungkin dia tidak sedang sakit atau sekarat mau mati, tetapi dia tidak yakin dengan keyakinannya dan iman yang selama ini dia anut. Karena keyakinannya tidak mengajarkan kepastian keselamatan di akhirat. Sehingga sekalipun dia sudah mengemban keimanannya, dia masih penasaran apa yang dia alami nanti di akhirat. Maka itu dia mencari keselamatan di akhirat. Yang ketiga, tentu saja kita berkesimpulan dia pasti bukan orang yang percaya Yesus. Karena kalau orang percaya Yesus, dia tidak akan memasang iklan di koran, dicari selamat di akhirat. Tetapi dia bersyukur bahwa Tuhan, saya berterima kasih Yesus, karena Tuhan juru selamat saya. Maka kalau nanti saya mati, saya akan selamat masuk ke surga. Saudara, momentum Advent minggu terakhir Prapaskah, kali ini kita merenungkan dalam pesan pengharapan sebuah perenungan bahwa setiap insan membutuhkan keselamatan. Inilah waktu-waktu yang sangat krusial kita merenungkan bahwa setiap manusia, setiap insan membutuhkan keselamatan, saudara. Sebab tertulis di Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia, siapapun dia, apapun agamanya, bagaimana keimanannya, saudara, jelas
Alkitab membeberkan bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa. Sehingga sadar maupun tidak, dikehendaki maupun tidak dikehendaki, maka setiap insan membutuhkan keselamatan. Karena dia menyadari bahwa dia adalah insan yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jauh di saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah mengumandangkan berita Injil yang pertama, maka disebut sebagai proto-evangelion. Tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Itulah proto-evangelion. Dua kata yang dijadikan satu di dalam bahasa Yunani terdiri dari kata protos, yaitu sebelum atau segala sesuatu yang mendahului, ya. Yang lainnya itu protos, dan kata evangelion yang berarti Injil atau berita keselamatan. Proto-evangelion ini adalah pernyataan Tuhan kepada ular di Taman Eden, saudara, yaitu bagaimana benih perempuan akan meremukkan kepala ular. Saudaraku, itulah yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada ular yang adalah gambaran daripada iblis. Saudara, di saat itu, ketika Allah mengumandangkan berita Injil yang pertama kali, sesungguhnya Allah sudah memukul genderang perang antara dirinya dengan iblis yang telah menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jadi proto-evangelion biasanya sebagai penyebutan pertama tentang kabar baik keselamatan di dalam Alkitab. Kejadian 3 ayat 15 berbunyi demikian. Aku, kata Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan, atau lebih tepatnya melukai, lebih tepatnya lagi membuat memar tumitnya. Saudaraku, referensi benih wanita sebagai Kristus itu diyakini terkait dengan kelahiran Mesias, serta persatuan dari kodrat ilahi dengan kodrat manusiawi. Perhatikan kata-kata yang disusun di Kejadian 3 ayat 15. Aku, kata Tuhan. Jadi kodrat ilahi ada di sana, mengadakan perseteruan dengan engkau, iblis atau ular. Benih perempuan ini, itulah kodrat manusia. Saudara, hanya ada satu pribadi yang di dalamnya ada kodrat ilahi, tapi juga ada kodrat manusia, yaitu Kristus sendiri. Ya, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dengan tegas kita bisa mengatakan tidak ada orang benar di luar sana. Tidak ada orang yang benar di luar Kristus, apapun usahanya, apapun jerih payahnya, apapun kesalehannya. Oleh karenanya kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebab hanya di dalam Dia saja kita dibenarkan di dalam kasih karunia-Nya. Ayat 24 dari Roma pasal 3. Di bawah ayat yang tadi sudah kita baca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jelas di sini saudara, bahwa hanya ada satu jalan yang bisa menebus dosa kita. Ketika proto-evangelion itu dikumandangkan oleh Tuhan, bahwa benih perempuan ini akan menghancurkan kepalamu,
menghabisi kuasa dosa yang berabad-abad mengenai hidup manusia dan membuatnya jatuh ke dalam kebinasaan. Tetapi di saat penyaliban Yesus, maka remuklah kepala daripada ular atau iblis itu. Tetapi memang ular keturunanmu telah membuat memar tumitnya, melukai dengan tanda paku di tangan dan di kaki Yesus. Semua sudah digenapi. Apa yang disampaikan Tuhan di Taman Eden sebelum manusia terusir keluar, digenapi secara sempurna di Golgota. Inilah perkataan Tuhan sendiri bahwa ada jaminan keselamatan dalam nama Yesus. Sebuah ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Belum pernah ada seorang pemimpin yang berani berkata bahwa dia bisa menggaransi manusia yang percaya kepadanya sampai kepada Allah Bapa, Allah yang menciptakan semesta ini, kecuali Yesus sendiri. Apa yang disampaikannya jelas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juga kesaksian dari rasul-rasulnya dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Perhatikan ayat ini saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama yang dimaksud ini adalah nama Yesus sendiri. Itulah mengapa semua orang memerlukan Kristus. Sebab sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun dari kita di muka bumi ini yang hidup sempurna dan tidak berdosa, sehingga tidak memerlukan Yesus sebagai jalan keselamatan. Tidak ada, saudara. Hanya Kristus saja yang tidak bercacat dan tidak bercela. Bahkan jika kita membaca keseluruhan Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Raja Daud, Nabi Elia, sampai dengan murid-murid Yesus, mereka tercatat sebagai manusia yang memiliki kelemahan. Sekalipun nama mereka terukir dengan tinta emas sebagai tokoh-tokoh iman di Alkitab, tetapi mereka juga manusia yang memiliki kelemahan dan dapat berbuat salah. Walaupun di balik kelemahan mereka, Tuhan dengan kasih karunia-Nya memakai mereka menjadi alat kemuliaan-Nya. Kita adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Momentum yang sangat tepat, sebab sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Hari di mana Yesus menyerahkan nyawanya, tubuhnya tercabik-cabik di atas kayu salib, dan darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Dan momentum itulah kita gunakan untuk merenungkan bahwa oleh Kristus saja kita yang berdosa ini dibenarkan. Dan tidak berhenti sampai di dalam kata dibenarkan saja, saudara, tetapi juga kita dikuduskan dan diubahkan dari waktu ke waktu. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 mengenai pengudusan ini.
dan pemeliharaan Tuhan sampai sempurna kita di akhirat. Ditulis demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudaraku, kembali kepada iklan yang aneh tadi. Dicari selamat di akhirat. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan kali ini dapat menjawab si pemasang iklan dan menjawab kita semua bahwa di dalam Yesus saudara akan menemukan selamat di akhirat. Karena engkau dipelihara dengan sempurna, tidak bercacat, dan tidak berdosa sama sekali. Tidak ada bekas-bekas dosa. Tidak ada jejak-jejak dosa yang bisa dilacak ke belakang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga keturunannya semuanya berdosa. Tetapi puji syukur, karena pengorbanan Yesus, maka kita bisa menikmati keselamatan yang sempurna. Itulah karya terbesar yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita nyanyikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa yang di surga, kami bersyukur saat-saat menjelang kami memperingati kematian karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka kami disadarkan bahwa kami manusia membutuhkan keselamatan. Dan kami telah menemukannya di dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapa, bila ada satu atau dua saja
pemirsa YouTube ini yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, hamba berdoa, biarlah kali ini, tahun ini, ketika memperingati kematian Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar, saudaraku, engkau akan menerima kuasa keselamatan itu. Maut telah dipatahkan, dan kehidupan kekal di surga menjadi sebuah jaminan dalam hidupmu bahwa engkau akan menerimanya di balik kematian yang akan menjemput kita di masa yang akan datang. Kita akan menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memegang teguh iman kami kepada Yesus. Tidak mundur sedikit pun. Kami tidak akan murtad dan membuang iman kami. Karena besar upah yang menantikan kami di surga. Ketika hidup kami semakin hari semakin dikuduskan dan semakin disempurnakan. Karena kami beranjak dari iman kepada iman dan terus kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat daripada Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia dari Sang Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tercurah memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali di pesan pengharapan yang akan datang. Haleluya.